Shalom, shalom jemaat dari GBS dari Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, haleluya Engkau Raja kami yang sangat mulia Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, sebentar kami jemaat-Mu akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami semua satu persatu Tuhan, jemaat-Mu untuk mengadakan ibadah online sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sebentar akan ditaburi firman oleh Bapak Sakaria, Bapak Gembala kami. Kiranya taburan firman-Mu Tuhan melalui Pak Sakaria, haleluya, menjadikan kami dapat mengerti sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi tujuan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, ibadah sore hari ini, ibadah online sore hari ini, kami berserah hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami panjatkan, kiranya Tuhan memimpin kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita lanjutkan pelajaran dari Selasa yang lalu, yaitu seperti Yesus. Iblis masuk dalam perasaan kita yang biasanya sama seperti Yesus, menaruh belas kasihan, punya iba terhadap orang yang mengalami berbagai macam masalah. Kita punya perasaan yang lain, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Ngapain kita urusi? Iblis membuat keselamatan yang sudah ada dalam hidup kita ini tercemar. Bahkan menggeret kita supaya keselamatan itu hilang. Maka bagaimana agar kita mampu untuk mempertahankan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita? Caranya yaitu kita fokus terhadap iman kita, supaya iman kita ini terus tumbuh, supaya iman kita ini terus bekerja, agar kuasa-kuasa yang masuk di dalam hidup kita. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Roma 10 ayat 17. Iman tumbuh karena mendengarkan dari firman Tuhan. Di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan? Di mana kita dapat mendapatkan firman Tuhan? Firman Tuhan dapat dari ibadah kita. Firman Tuhan bisa didapat dari persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Firman Tuhan dapat didapat dari rutinitas kita membaca kitab suci. Nah, jika kita sudah melakukan dengan tertib ibadah, tertib persekutuan, tertib membaca Alkitab, harusnya iman kita tumbuh. Tapi kalau kita lihat, kenapa banyak orang yang ibadah tetapi imannya tidak tumbuh? Kenapa banyak orang yang ibadah tapi hidupnya tidak damai? Kenapa banyak orang yang ikut persekutuan tetapi mereka tidak dapat merasakan indahnya bersama Tuhan? Kenapa kita membaca Alkitab rutin tetapi rasa-rasanya tidak ada apa-apanya? Karena setan lebih pintar daripada kita.
Setan tidak takut berada di dalam tempat-tempat ibadah. Justru setan bekerja dengan luar biasa di tempat-tempat ibadah. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, saat ini kita bermain HP. Waktu kita berada di tempat ibadah, perasaan mulai muncul, wah orang yang tidak aku senangi datang juga. Wah, nah setan mulai menari-nari di mata kita, di telinga kita, di pikiran kita. Sehingga kalau kita izinkan, runtuhlah firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah. Setan tidak takut dengan persekutuan-persekutuan doa. Di doa permata, di persekutuan doa permata, setan tidak takut, dia ikut datang. Ngapain? Ya, membuat orang-orang yang ikut tidak fokus. Yang duduknya merasa tidak kepenak lah, yang tempatku kok tidak seperti yang aku harapkan dan sebagainya. Dia tidak mencari firman Tuhan, tetapi mencari kekurangan-kekurangan. Baik kekurangan teman, maupun kekurangan yang punya rumah, maupun kekurangan makan yang nanti disajikan. Maka hati-hati. Iblis tidak takut dalam membaca Alkitab. Karena di tengah membaca Alkitab itu, kita dibuat fokusnya yang diputar. Ya, tidak fokus, baca tetap baca. Tetapi karena tidak fokus, karena kita sebenarnya kesal membaca Alkitab, tetapi karena itu rutinitas, ya tetap kita lakukan, tidak ada hasil. Maka Tuhan kepingin supaya kita dapat benar-benar menghargai keselamatan. Kalau kita punya di dalam hidup ini ada jaminan-jaminan yang luar biasa. Kamu dapat melakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu kata Tuhan seperti itu. Nah, yang kedua, kita sudah ke gereja, kita sudah ikut persekutuan, kita sudah membaca Alkitab, tetapi tidak pernah dipraktekkan dalam hidup. Nah, kalau tidak pernah dipraktekkan dalam hidup, ya apalah artinya? Tidak ada artinya. Oleh sebab itu, mari kita mulai belajar praktek. Banyak jemaat yang tidak praktek firman Tuhan. Ke gereja, tetapi tidak praktek firman Tuhan. Persekutuan, tapi pulang ya sudah selesai. Tidak ada praktek. Nah, hari ini Tuhan tegur kita. Pertahankanlah keselamatan. Perjuangkanlah keselamatan. Jangan cemari keselamatan dengan rapuhnya pikiran kita. Jangan cemari keselamatan dengan mengizinkan mata kita untuk melihat hal-hal yang tiada benar. Telinga kita untuk mendengar bisikan-bisikan yang tidak benar. Nah, maka sekali lagi, kalau kita tidak pernah praktek firman Tuhan, iman tidak tumbuh. Kalau kita tidak pernah praktek firman Tuhan, iman jadi mati. Kalau kita tidak pernah praktek firman Tuhan, keselamatan ikut lenyap. Hati-hati. Perjuangkanlah, pertahankanlah keselamatan yang dikaruniakan Allah di dalam hidup kita. Jika keselamatan kita hilang, kerajaan surga yang sudah kita impikan lenyap. Kuasa yang Tuhan berikan lenyap juga. Maka hari ini Tuhan ingatkan, pertahankanlah, perjuangkanlah keselamatan dengan arti jadilah Kristen yang benar. Kristen
yang memiliki Yesus dalam hati. Kristen yang praktek firman Tuhan dalam keseharian kita. Sehingga kekuatan Allah, kemurahan Allah, kasih Allah selalu menutupi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Supaya kami dapat memperjuangkan. Supaya kami dapat mempertahankan keselamatan pemberian. Karena di dalam keselamatan ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaksananya kalau kita masih membawa masker. Dan masker itu akan kita pakai di tempat-tempat kerumunan yang ramai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah ke gereja manapun juga, kami siap, kami buka pintu agar Bapak Ibu bersekutu bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, itu anak sekolah minggu, kirimkan anak-anak ke gereja kami. Kami akan didik mereka untuk mengenal Allah. Yang kedua, jam 9 itu ada ibadah umum atau biasa disebut ibadah raya. Maka Bapak Ibu, minggu jangan lupakan. Ada dua hal, sekolah minggu dan ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa, GBIS Haleluya Palur mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini sudah sampai di kitab Filipi. Yuk kita belajar selangkah demi selangkah. Agar kita makin mengenal kemurahan dan kuasa Allah yang dicurahkan dalam hidup kita. Selanjutnya, hari Jumat ada dua kegiatan. Kegiatan cabang mulai jam 6 sore dan kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Tempat ini berpindah-pindah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepengen rumahnya ditempati, lapor saja pada pengurus, supaya pengurus dapat ngatur kapan rumah Bapak Ibu dapat ditempati. Nah, hari Sabtu ada Youth Revive, kebaktian kaum muda dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Maka kalau Bapak Ibu memiliki anak muda, tolong dikirim supaya dapat bergabung dengan Youth Revive yang GBIS Haleluya miliki. Saya rasa, satu lagi yaitu doakan agar ibadah online dapat jalan. Terus jalan. Doakan agar kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Saya rasa cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan pimpin berkati juga dengan kesehatan kekuatan dari surga. Bapa, Engkau akan pimpin berkati seluruh hidup kami. Kami tetap berdoa untuk ibadah-ibadah kami, Engkau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah kami yang ada di tengah kami, yang telah mengajar kami, yang telah memberkati kami. Tiba saatnya kami akan pulang, namun sebelum kami pulang kami masih menyatukan hati
Berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan juga kadang-kadang sesek. Berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya lemah. Berdoa untuk Ibu Mintarsih yang selesai operasi usus. Berdoa untuk untuk Ibu Mbing yang daya ingatnya mulai menurun. Berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno yang cuci darah. Berdoa untuk Bapak Ishak yang karena usia lanjut keadaannya sudah lemah tubuhnya. Dan juga Pak Min yang lemah karena tidak mau makan. Kami percaya kok Allah yang hebat, Allah tabib di atas segala tabib. Pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur engkau telah jamah Pak Gito, engkau juga telah jamah saudari kami Lili, engkau juga jamah Ibu Bambang, engkau juga jamah Bapak Yusuf, engkau juga jamah Ibu Wagini. Mereka telah sehat, mereka akan bersaksi tentang hebatnya Yesus yang ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami akan pulang, Tuhan hantaran, Tuhan pimpin kami, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.